Tubuh Mbak Ani yang terbaring lemah di rumah kontrakannya di daerah Jakarta membuat kedua orang tua dan anak perempuan Mbak Ani yang usianya sekitar 10 tahun itu sedih. Keluarga Mbak Ani pun merasa takut akan kehilangan tulang punggung keluarganya. Sakit yang diderita Mbak Ani pun terbilang aneh. Tubuh milik Mbak Ani yang tinggi dan berisi itu menjadi sangat kurus hanya dalam waktu beberapa minggu. Pengobatan Mbak Ani pun sudah dilakukan ke berbagai rumah sakit di Jakarta, tapi tidak ada satu dokter dari rumah sakit tersebut yang dapat memberikan diagnosa penyakit Mbak Ani. Setelah melakukan pengobatan medis, Mbak Ani pun dibawa ke sebuah tempat pengobatan alternatif. Dan dari tempat pengobatan itulah baru diketahui jika Mbak Ani terkena penyakit non-medis yang disebabkan oleh makhluk gaib yang sedang menggerogoti tubuhnya. Orang yang mengobati Mbak Ani itu sangat yakin jika Mbak Ani ini sedang menuai karma yang telah diperbuatnya selama beberapa tahun belakangan ini. Bang Rudi berkata, yang awalnya enggan untuk membantu pengobatan Mbak Ani. Sakit yang dirasakan orang-orang yang meninggal akibat ulah sosok jin yang telah memberikan sesuatu kepada ibu memang begitu rasanya. Sekarang, kalau ibu tak mau mengakui perbuatan ibu selama ini, lebih baik saya pulang saja, imbuh Bang Rudi. Baik Pak Ustadz, saya akan menceritakan semuanya, balas Mbak Ani dengan air mata yang jatuh di pipinya. Waktu itu, kehidupan kami sangat susah Pak Ustadz. Setelah saya hidup sendiri, saya pun harus menanggung kehidupan anak saya, serta kedua orang tua saya. Ujar Mbak Ani menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Mbak Ani harus rela meninggalkan anak perempuannya yang berusia 3 tahun demi mencari kebutuhan hidup keluarganya. Setelah rumah tangga Mbak Ani yang hancur akibat suaminya yang pergi dengan perempuan lain. Mbak Ani pun mau tidak mau harus membiayai kehidupannya sendiri, anak perempuannya, dan juga kedua orang tuanya yang sudah mulai sakit-sakitan. Bersamaan dengan keterpurukan kehidupan keluarga Mbak Ani, datanglah tawaran pekerjaan di sebuah kota besar di Jawa Tengah. Pekerjaan yang ditawarkan oleh seorang penyalur pekerjaan rumah tangga itu langsung diambil oleh Mbak Ani dengan komisi yang akan dibayarkan setelah Mbak Ani menerima gaji pertamanya. Baru saja 1 minggu Mbak Ani bekerja di rumah keluarga Sasongko, tapi Mbak Ani sudah merasakan beberapa hal ganjil saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Sudah 3 malam itu, Mbak Ani merasakan demam tinggi ketika pukul 12 malam. Dan demam yang dialaminya akan hilang 1 jam kemudian. Setelah demam yang dirasakannya menghilang, barulah Mbak Ani dapat tertidur pulas, hingga Mbak Ani selalu terbangun pada pukul 5:30 pagi. Sejak 3 hari itulah, Mbak Ani telah terbangun karena Mbak Ani tidak mendengar alarm yang dipasang di handphonenya dan juga jam weker kecil yang berada di meja tempatnya menyimpan peralatan kosmetiknya. Mbak Ani yang merupakan orang baru yang bekerja di rumah itu hanya diberi tugas untuk membersihkan halaman belakang rumah keluarga Sasongko yang sangat luas. Dan setelah tugasnya selesai, Mbak Ani hanya menunggu tugas selanjutnya dari Bu Harni, istri dari Pak Sasongko. Tapi setelah Bu Harni tahu jika Mbak Ani sudah 3 hari belakangan ini selalu terbangun pada pukul 5:30 pagi, Bu Harni pun tidak memberikan tugas lain, karena memang di rumah besar itu sudah ada 4 asisten rumah tangga lainnya yang mengurus rumah keluarga Sasongko tersebut. Pada malam berikutnya, kejadian janggal pun mulai dirasakan kembali oleh Mbak Ani, yang pada malam Jumat itu mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya disertai demam tinggi. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, di malam Jumat Kliwon itu, Mbak Ani mengalami demam pada pukul 9 malam dan berakhir tepat pada pukul 12 malam. Pada saat tertidur pulas itulah, Mbak Ani bermimpi bertemu dengan sosok pria bertubuh gagah dan tegap, serta memiliki wajah yang sangat tampan, dan memperkenalkan dirinya yang bernama Harjuna. Di dalam mimpinya tersebut, Mbak Ani merasakan seperti berada di dunia nyata, dan Mbak Ani pun enggan kembali terbangun, karena Mbak Ani tidak ingin berpisah dari sosok Harjuna tersebut. Ketika terbangun dari tidurnya, Mbak Ani pun merasakan kesedihan yang mendalam. Dia pun mulai sadar jika sosok lelaki yang ditemuinya dalam mimpinya tersebut hanyalah angan-angan, atau hanya sekedar bunga tidurnya saja. Di pagi harinya, setelah menyelesaikan tugas membersihkan halaman belakang rumah yang sangat luas itu, Mbak Ani pun ditemui Bu Harni yang menanyakan tentang bagaimana perasaannya selama bekerja di rumah keluarganya tersebut. Mbak Ani pun mengatakan bahwa dia sebenarnya betah
bekerja di rumah itu. Tapi Mbak Ani merasa heran, karena sudah beberapa malam, dia merasakan demam tinggi dan juga sakit di sekujur tubuhnya. Itu ndak apa-apa Mbak, mungkin Mbak Ani kecapean saja. Nanti kalau sudah 1 bulan bekerja di sini, rasa sakit itu akan pergi dengan sendirinya. Ucap Bu Harni menjelaskan. Iya Bu, saya harap juga begitu, balas Mbak Ani sambil tersenyum ke arah Bu Harni. Yang betah di sini ya Cahyo, nanti gajimu Ibu akan naikkan 2 kali lipat. Setelah kamu bekerja 1 bulan di sini, balas Bu Harni sambil mencubit kecil pipi Mbak Ani. Sore menjelang waktu maghrib, di kamar Mbak Ani yang berada di sebelah kamar Mbak Yani, mulai tercium aroma bunga yang sangat wangi sekali. Karena Mbak Ani merasa heran dengan kamarnya, Mbak Ani pun segera menghampiri kamar Mbak Yani dan menanyakan tentang wewangian yang tercium sangat harum di kamarnya. Sudah biasa ini nih, nanti juga baunya hilang sendiri. Mungkin itu pengharum ruangan otomatis, ujar Mbak Yani menjawab pertanyaan Mbak Ani. Apakah Mbak Yani pernah merasakan demam dan sakit di sekujur tubuh di jam-jam tertentu, Mbak? Tanya Mbak Ani yang sudah merasakan keanehan pada dirinya. Waktu aku datang sih iya nih, tapi mungkin karena kelelahan dalam perjalanan saja sepertinya, jawab Mbak Yani menjelaskan. Baiklah Mbak, kalau begitu, saya kembali ke kamar saya dulu, balas Mbak Ani yang langsung pergi meninggalkan kamar teman bekerjanya tersebut. Ketika Mbak Ani mulai memasuki kamarnya, rasa kantuk yang teramat sangat pun langsung dirasakannya. Padahal, waktu itu dia masih menunjukkan pukul 7 malam. Karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuknya, Mbak Ani pun langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur kecil yang selalu tertata dengan rapi tersebut. Tidak butuh waktu lama, Mbak Ani pun mulai terlelap dan mulai memasuki alam mimpinya. Mbak Ani yang saat itu merasa berada di sebuah tempat yang sangat indah pun tidak kuasa menahan rasa bahagianya. Baru kali pertama, Mbak Ani berada di sebuah tempat dengan keindahan yang sangat mempesona itu. Di saat Mbak Ani masih terpukau dengan keindahan di tempatnya berada, tiba-tiba muncul sosok Harjuna yang langsung memeluk tubuh Mbak Ani dari belakang. Mbak Ani yang awalnya terkejut pun langsung merasakan tenang dan damai ketika pelukan hangat Harjuna semakin erat mendekap tubuhnya. Aroma harum tubuh Harjuna langsung membuat Mbak Ani tidak berdaya. Tapi, di saat Mbak Ani terbuai dengan pelukan Harjuna, tiba-tiba Mbak Ani teringat wajah anak gadisnya, serta kedua orang tuanya di desa. Sontak, hal itu membuat Mbak Ani tidak nyaman, dan meminta Harjuna untuk melepaskan pelukannya tersebut. Aku akan memberikan apapun yang kau mau, Ni, ujar Harjuna dengan tatapan mata teduhnya. Aku tahu, Mas. Saat ini aku hanya sedang bermimpi, dan aku akan merindukanmu ketika aku terbangun dari tidurku nanti, balas Mbak Ani yang kini wajahnya tertunduk lesu. Aku bisa datang kapanpun kamu mau nih, seru Harjuna sambil memegang tangan kanan Mbak Ani. Katakan, siapa kau yang sebenarnya Mas? Dan apa tujuanmu terus menggangguku? Ujar Mbak Ani yang sontak membuat Harjuna terkejut. Aku sudah merasakan adanya hal janggal ketika tubuhku mulai demam beberapa hari lalu, dan aku juga mulai curiga ketika Bu Harni memperlakukanku dengan istimewa di sini. Padahal aku hanyalah seorang pembantunya, imbuh Mbak Ani yang mencoba melepaskan genggaman tangan Harjuna. Haryani adalah manusia yang sudah aku beri kekayaan, dan dia selalu memberikanku wanita yang aku inginkan nih, jawab Harjuna dengan pandangan mata tajam yang terus menatap wajah Mbak Ani. Jadi, apakah aku memang sengaja akan ditumbalkan, Mas? Tanya Mbak Ani yang sepertinya sudah paham dengan arah pembicaraan Harjuna. Awalnya memang begitu nih, tapi kini sepertinya semua akan berubah. Karena aku sudah merasa jatuh cinta kepadamu, jawab Harjuna dengan jujur. Bagaimana kau tahu kalau aku bukan manusia? Dan bagaimana kau tahu kalau aku memang sedang mengambil tumbal yang telah disediakan Harni? Tanya Harjuna dengan wajah terkejutnya. Di hari pertama aku sampai di rumah ini, aku melihat Bu Harni sedang melakukan sebuah ritual di kamar. Kamar bawah yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Aku yang ingin menanyakan tugasku pada Bu Harni sempat terkejut
ketika Bu Harni mulai membuka satu persatu pakaiannya di kamar yang lampunya masih menyala terang tersembunyi. Entah Bu Harni lupa menutup pintu kamar tersebut atau memang sengaja agar aku tahu jika dia sedang melakukan ritual. Bukankah benar apa yang aku katakan ini, Mas? Ujar Mbak Ani menjelaskan kepada Harjuna sambil menanyakan kebenaran dari apa yang dia pikirkan itu. Benar nih, semua dugaanmu itu benar. Tapi sepertinya tumbal yang Harni berikan hari ini malah akan membuatnya celaka saat ini, jawab Harjuna yang disambut senyum manis dari Mbak Ani. Kalau begitu, aku persembahkan tubuh dan jiwa Harni kepadamu, Mas, dan aku minta semua kekayaan seperti yang dimilikinya, ujar Mbak Ani dengan tegas. Aku akan wujudkan keinginanmu, Ni, ujar Harjuna yang langsung memeluk erat tubuh Mbak Ani. Buat dia merasakan sakit yang teramat sangat, Mas. Aku akan menyaksikan bagaimana Harni tersiksa rasa sakit seperti yang dulu pernah dirasakan oleh orang-orang yang dijadikannya tumbal, Mas. Balas Mbak Ani sambil memeluk erat tubuh Harjuna. Harjuna pun tersentak mendengar ucapan Mbak Ani waktu itu. Dia tidak menyangka kalau Mbak Ani akan berpikiran sejauh itu. Tapi saat itu, Harjuna pun tidak berdaya di pelukan Mbak Ani. Harjuna pun menyanggupi semua permintaan Mbak Ani, yang sebenarnya bertentangan dengan perjanjian yang telah dilakukannya dengan Bu Harni. Kau akan mendapatkan aku seutuhnya, tanpa harus berbagi dengan laki-laki lain, Mas. Tapi kau harus menghabisi Harni dan keluarganya terlebih dahulu. Aku mau Harni merasakan kepedihan mendalam akibat kehilangan orang-orang yang disayanginya, ujar Mbak Ani sambil menatap tajam wajah Harjuna. Baiklah, Ni, apapun akan aku lakukan, asal aku bisa bersamamu, jawab Harjuna dengan yakin. Keesokan harinya, seisi rumah keluarga Sasongko dikejutkan dengan kabar meninggalnya anak perempuan dari Pak Sasongko dan Ibu Harni. Kematian tiba-tiba dari anak kesayangan Pak Sasongko itu sungguh sebuah pukulan berat bagi keluarga Bu Harni yang terus saja menangis, membuat suasana rumahnya pun menjadi semakin haru. Dan sejak kematian anak perempuannya itulah, Bu Harni mulai sakit-sakitan. Begitu juga dengan Pak Sasongko. Kepergian Dian anak perempuannya itu membuat kehidupannya kacau. Usahanya yang sedang maju pesat pun mulai ikut terkikis. Dan hanya dalam hitungan 2 bulan, satu persatu keluarga Sasongko pun bangkrut. Dan asetnya harus disita oleh pihak bank. Bu Harni yang setiap harinya hanya mengurung diri di dalam kamar pun mulai merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Tanpa disadarinya, Bu Harni pun mulai meninggalkan ritual yang selama ini dikerjakannya setiap malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Pahing. Bu Harni akhirnya mengalami sakit yang hampir serupa dengan sakit yang dulu pernah diderita oleh Maya dan orang-orang yang bekerja di rumah keluarga Sasongko yang dijadikan tumbal. Mbak Ani yang sudah merasa puas dengan melihat langsung kondisi Bu Harni dan Pak Sasongko pun kembali ditemui Harjuna di dalam mimpinya. Karena Harjuna ingin segera menikmati tubuh Mbak Ani walaupun tugasnya belum selesai. Tugasmu belum selesai, Mas. Kau masih harus melenyapkan Harni dan suaminya. Setelah itu, aku akan kembali ke desa dan menjadi kaya raya di desaku sendiri, ujar Mbak Ani yang merasa tidak takut lagi dengan Harjuna. Apakah kau belum puas melihat penderitaan Harni dan suaminya? Tanya Harjuna dengan wajah yang terlihat serius. Sebentar lagi, Mas. Aku akan pergi dari rumah ini setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Bu Harni, dan kau susullah aku setelah tugasmu selesai nanti, jawab Ani dengan tegas. Keesokan harinya Mbak Ani pun berpamitan kepada Bu Harni. Saat itu, Bu Harni masih bisa terduduk, walau kini tubuhnya semakin kurus. Saya mau pamit pulang ke desa, Bu, ujar Mbak Ani yang duduk di samping tubuh lemah Bu Harni. Kenapa kamu mau pulang, Ni? Apakah kamu sudah tidak betah bekerja di sini? Jawab Bu Harni dengan suara pelan. Saya ingin kaya raya seperti ibu, walaupun harus menumbalkan orang-orang di sekitar kita, Bu, jawab Mbak Ani seraya meledek Bu Harni.
"Apa yang kamu maksud, Ni?" tanya Bu Harni dengan wajah terkejut. "Tanyakan semua itu kepada Harjuna, Bu," jawab Mbak Ani yang bersiap pergi meninggalkan kamar Bu Harni. "Sepertinya sosok Harjuna lebih mencintai saya, Bu, dan dia memilih saya daripada Bu Harni. Jadi, secara tidak langsung, Bu Harni akan menjadi tumbal pertama untuk kekayaan saya," ujar Mbak Ani yang langsung berlalu pergi dari kamar majikannya tersebut. Apa yang baru saja dikatakan Mbak Ani sungguh membuat hati Bu Harni hancur. Dia tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Ani. Tapi setelah kepergian Mbak Ani, kondisi tubuh Bu Harni pun memburuk. Dan seminggu kemudian, Bu Harni serta Pak Sasongko meninggal dunia di waktu yang hampir bersamaan. Rumah mewah keluarga Sasongko pun mulai ditinggalkan oleh para pengurus rumah tersebut karena orang-orang yang masih bekerja di sana merasa takut dengan munculnya suara-suara misterius di dalam kamar Bu Harni. Setelah beberapa minggu berada di desanya, sosok Harjuna pun mendatangi Mbak Ani melalui mimpinya. Dan di dalam mimpinya itulah Mbak Ani dan Harjuna mengikat sebuah perjanjian. Harjuna bersedia memberikan kekayaan dengan beberapa syarat, dan salah satu syaratnya adalah dengan berhubungan intim setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. "Saat itu, aku akan menikmati tubuhmu, walau hanya lewat mimpi nih. Tapi setelah ini, kau harus menyediakan sebuah kamar untuk kita memadu kasih," ujar Harjuna dalam mimpinya. "Apapun akan aku lakukan, Mas, selama kau tidak meminta nyawa dari keluargaku," balas Mbak Ani dengan senyumannya yang menggoda. "Selain menginginkanmu, aku tetap membutuhkan darah manusia nih. Jadi, kau juga harus menyiapkan seseorang untuk aku jadikan tumbal," ujar Harjuna sambil memeluk tubuh Mbak Ani. "Hal itu akan aku pikirkan nanti, Mas, setelah aku dapat membuka sebuah usaha," ujar Mbak Ani menjawab permintaan Harjuna. "Ambillah uang yang ada di lemari pakaianmu nih. Lakukan apa yang harus kau lakukan," sambung Harjuna sambil menikmati malam indahnya bersama Mbak Ani. Keesokan harinya, Mbak Ani pun dibuat terkejut dengan tumpukan uang kertas berwarna merah di lemari pakaiannya. Awalnya Mbak Ani ragu dengan uang tersebut, tapi setelah mencobanya untuk belanja, Mbak Ani pun mulai percaya bahwa uang yang ada di dalam lemarinya itu adalah uang asli. Sempat merasa bingung dengan semua yang telah terjadi dan terus memikirkan bagaimana uang sebanyak itu ada di lemarinya. Mbak Ani pun lalu bertanya kepada Harjuna di dalam mimpinya, "Uang itu baru sebagai tanda jadi yang aku berikan kepadamu nih. Aku harap kau segera mencari tempat agar kita bisa bertemu dan bersentuhan secara langsung," ujar Harjuna yang kembali menemui Mbak Ani dalam mimpinya. Setelah mendapatkan uang dari hasil perjanjiannya dengan sosok Harjuna, Mbak Ani pun pergi dari desanya dan mengontrak sebuah rumah di daerah Jakarta. Hal itu sengaja dilakukan oleh Mbak Ani agar tidak ada yang curiga dengan apa yang sudah dilakukannya. Dengan uang yang dimilikinya itu, Mbak Ani pun dapat mengontrak satu rumah dengan 3 kamar. Walaupun hanya sendirian di rumah besar yang terlihat bersih, tapi juga menyeramkan itu, Mbak Ani sama sekali tidak merasa takut. Dia yakin ada Harjuna yang setiap saat dapat membantunya ketika Mbak Ani sedang dalam masalah. Setelah mempersiapkan semuanya, pada malam Selasa Kliwon tersebut menjadi malam di mana Mbak Ani untuk pertama kalinya bertemu dengan sosok Harjuna. Apa yang diminta Harjuna pun telah disediakan oleh Mbak Ani. Dan di malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Mbak Ani pun sudah bersiap di kamar khusus yang telah disediakan. Semilir angin pun mulai masuk ke dalam kamar yang tertutup rapat. Mbak Ani yang sudah terbaring di tempat tidur yang telah ditaburi bunga-bunga pun mulai memejamkan mata. Rasa kantuk pun mulai dirasakan Mbak Ani saat itu. Hingga akhirnya, sosok yang ditunggu pun datang mendekap tubuh Mbak Ani dari belakang. Setelah kedua makhluk berbeda alam itu bergumul dan meraih kenikmatan yang sangat besar, tiba-tiba Mbak Ani pun merasakan sesuatu yang janggal yang ada pada sosok Harjuna yang telah menggumulinya. Tangan kekar Harjuna berbeda
ketika Mbak Ani menyentuhnya. Dan perasaan takut pun mulai dia rasakan ketika kulit lembut di bagian tubuh Harjuna berubah menjadi bulu lebat yang terasa sangat kasar. Bulu-bulu hitam itu terasa tajam menusuk tubuh Mbak Ani, seperti ijuk pada sapu yang biasa digunakannya untuk membersihkan rumahnya. Napas harum Harjuna pun berubah menjadi bau menyengat yang membuat Mbak Ani mulai tidak nyaman. Dan ketika Mbak Ani membalikkan tubuhnya ke arah sosok pria yang dikaguminya itu, Mbak Ani pun terperanjat hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Harjuna yang tadi ada di sampingnya kini berubah menjadi makhluk berbulu hitam di sekujur tubuhnya. Taring sosok makhluk tersebut sangatlah tajam dan aroma tubuhnya pun berubah seperti aroma ubi bakar tapi lebih menyengat lagi. Menyadari kekasihnya itu mulai takut dengan kondisi tubuhnya, Harjuna pun terbangun dari tidurnya, lalu mulai berdiri dan menjelaskan secara gamblang siapakah dirinya yang sebenarnya. Aku adalah bangsa jin hitam yang sering disebut orang dengan nama Genderuwo, ujar sosok Harjuna yang kini berdiri memunggungi Mbak Ani. Beginilah wujudku yang sebenarnya nih, imbuh Harjuna sambil perlahan memalingkan wajah ke arah manusia yang saat itu disayanginya. Iya mas, jawab Ani singkat sambil gemetar ketakutan. Penyesalanmu tidak ada gunanya nih. Sekarang nikmatilah kekayaanmu. Aku akan kembali pada saat malam Jumat Kliwon nanti. Dan mulailah mencari darah perempuan karena aku sudah haus sekali, ujar sosok genderuwo yang bernama Harjuna tersebut. Iya mas, aku akan memikirkan bagaimana caranya nanti. Terima kasih untuk apa yang telah kau berikan mas, jawab Mbak Ani yang masih terbata-bata. Tanpa mengucap sepatah kata pun, sosok makhluk menyeramkan tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangan mata Mbak Ani. Mbak Ani pun mulai terdiam, meratapi nasibnya yang ternyata telah bersekutu dengan sosok makhluk gaib yang berwujud genderuwo tersebut. Setelah Mbak Ani dapat menepis rasa khawatirnya, Mbak Ani pun mulai berjalan menghampiri sebuah lemari kecil yang memang sudah disediakannya untuk menempatkan uang pemberian dari sosok genderuwo tersebut. Rasa takut dan rasa khawatir pun segera pergi dari benak dan hati Mbak Ani ketika dia melihat tumpukan uang yang jumlahnya ratusan juta rupiah itu. Mbak Ani pun tersenyum dan mulai memikirkan rencananya untuk dapat memberikan tumbal kepada Harjuna atau sosok genderuwo pemberi pesugihan itu. Setelah Mbak Ani menemukan cara yang tepat untuk mendapatkan tumbalnya, dia pun segera mengontrak sebuah rumah besar di pinggir jalan raya di kawasan Jakarta. Setelah sedikit melakukan perubahan pada rumah yang akan dijadikan rumah makan itu, Mbak Ani pun mulai mencari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang kuliner. Dengan iming-iming gaji yang besar, Mbak Ani pun tidak begitu sulit untuk mencari orang yang mau bekerja dengannya. Syarat yang diajukan Mbak Ani pun tidak sulit bagi para pencari kerja yang sangat ingin mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Syaratnya adalah untuk semua pekerja wajib tinggal di sebuah rumah makan besar tersebut, dengan alasan bahwa rumah makan milik Mbak Ani akan buka 24 jam nonstop. Denny, Rozak, Alwi dan Maman, serta Desi, Ayu, Maya, Asana, dan juga Bilela yang berasal dari daerah berbeda pun sudah menempati masing-masing kamar yang disediakan. Sedangkan untuk pengelola, Mbak Ani mencari para ahli yang sudah berpengalaman dalam manajemen sebuah rumah makan. Sebagai pemilik, Mbak Ani tidak ikut andil dalam pekerjaan apapun. Semua sudah diserahkan kepada Bu Risma yang dipercaya untuk memegang penuh usaha baru milik Mbak Ani itu. 1 bulan sudah, rumah makan besar milik Mbak Ani mulai beroperasi. Semua karyawan yang bekerja pun tampak semangat dan giat dalam bekerja. Tidak ada hal-hal aneh yang ditemui seluruh pekerja yang ada di rumah makan besar milik Mbak Ani tersebut. 3 bulan kemudian, salah satu pekerja di rumah makan milik Mbak Ani pun jatuh sakit. Dan hanya dalam waktu 1 minggu, sakit yang diderita oleh Asanah pun semakin parah. Mendengar ada salah satu karyawannya yang sakit,
Mbak Ani pun datang langsung ke rumah makannya untuk melihat langsung kondisi Asana. Karena Asana sudah tidak dapat bekerja lagi dan kondisinya makin parah, Mbak Ani pun memberikan sejumlah uang kepada Asana untuk biaya pengobatannya di kampung halamannya. Tidak hanya memberikan uang untuk pengobatan, Mbak Ani juga meminta supir yang bekerja di rumah makannya tersebut mengantar Asana pulang ke daerah Bandung. Dan setelah beberapa minggu kemudian, teman-teman Asana pun mendapat kabar dari keluarganya bahwa Asana sudah meninggal dunia. Mbak Wiwik pun meminta salah satu dari karyawan di sana untuk datang ke rumah Asana dengan membawa sejumlah uang yang diberikan langsung oleh Mbak Ani. Dan saat itu, Maya serta Denila yang berangkat ke kota tempat tinggal Asana dengan diantar Padirun, sopir yang bekerja di rumah makan milik Mbak Ani tersebut. Sudah hampir 1 tahun, rumah makan milik Mbak Ani beroperasi. Semua tampak normal dan tidak ada hal-hal ganjil yang terjadi di rumah makan ini. Karyawan rumah makan bertambah lagi, karena memang rumah makan dengan menu lengkap dan harga terjangkau itu selalu ramai dikunjungi orang. Hingga tibalah saatnya Mbak Ani harus memberikan tumbal lagi kepada Harjuna. Pada saat hari jadi rumah Mbak Ani itu, semua karyawan yang bekerja di rumah makan itu berkumpul untuk merayakan hari jadi rumah makan tersebut. Disitulah saatnya Mbak Ani memilih langsung orang yang akan menjadi tumbalnya. Karena pada saat itu, sosok Harjuna pun hadir bersama Mbak Ani untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi mangsanya. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan rumah makan Mbak Ani yang bernama Tani pun jatuh sakit dengan kondisi yang hampir sama dengan Asna. Tubuh Tani lemas dan demam tinggi di waktu-waktu tertentu. Dan setelah itu, Mbak Ani datang seolah memberi pertolongan. Sama seperti Asna, Tani pun diminta untuk pulang dulu dan melakukan pengobatan di rumahnya. Tidak lupa juga, Mbak Ani memberikan sejumlah uang kepada Tani untuk dipergunakan berobat. Dan setelah beberapa hari kemudian, Tani pun meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kejadian itu hampir terjadi setiap tahunnya. Sepertinya sudah banyak perempuan muda yang menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Ani. Hingga suatu hari, Bang Rudi serta beberapa temannya secara tidak sengaja datang dan makan di rumah makan yang terlihat asri itu. Bang Rudi tidak melihat apapun lewat mata batinnya, karena memang rumah makan Mbak Ani itu tidak menggunakan penglaris apapun. Hingga akhirnya, Bang Rudi pun melihat Maya sedang membawakan minuman ke meja tempat Bang Rudi dan kawan-kawannya berada. "Neng, kalau lagi gak enak badan istirahat, jangan dipaksain buat kerja, ntar malah sakit, kan repot," ujar Bang Rudi yang langsung menyapa Maya. "Iya bang, perasaan saya lagi gak enak, badan juga rasanya pada nyeri," balas Maya yang bergegas kembali ke dapur. "Kenapa Bang Rudi?" tanya Hasan penasaran. "Gue lihat ada yang gak beres sama Baba yang nganterin minuman tadi," jawab Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya mencari di mana Maya berada. Karena masih merasa penasaran, setelah menyelesaikan makan siangnya, Bang Rudi pun menghampiri Denny yang sedang membersihkan meja di lantai 2. Bang Rudi yang sudah memiliki firasat buruk pun segera menghampiri Denny yang masih sibuk bekerja itu. "Bro, maaf nih, saya mau tanya," ucap Bang Rudi yang sudah berdiri di hadapan Denny. "Iya bang, ada apa ya bang?" jawab Denny yang langsung menghentikan aktivitasnya. "Udah berapa orang yang kerja di tempat ini yang sakit parah terus meninggal?" tanya Bang Rudi yang membuat Denny terkejut. "Loh, kok abang tahu dah?" balas Denny yang merasa heran dengan apa yang ditanyakan Bang Rudi. "Gua cuma gak tega aja sama teman perempuan lu yang tadi bawa minuman ke meja gue," jawab Bang Rudi sambil menuju ke arah meja tempat makannya yang masih terdapat beberapa orang di sana. "Memangnya teman saya lagi sakit juga ya bang?" tanya Denny yang mulai khawatir dengan teman-temannya. "Baru mulai, dan insya Allah belum terlambat untuk disembuhkan," jawab Bang Rudi sambil menghisap rokok gudang garam filter kesukaannya. "Yang pertama sakit terus meninggal namanya Asna. Dia dari Bandung. Yang kedua Tani, orang Cikarang. Yang ketiga Marni, orang Jawa Tengah. Dan hampir setahun yang lalu, orang Subang namanya Minah bang," jawab Denny sambil mengingat-ingat nama teman yang pernah bekerja bersamanya. "Buset, udah banyak korban begitu pada kagak curiga. Ampun dah," balas Bang Rudi yang mulai duduk di depan bangku kosong. Denny yang mulai penasaran dengan maksud Bang Rudi lalu ikut duduk di depan Bang Rudi dan mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan teman-teman mereka yang sakit lalu meninggal dunia dengan sangat cepat itu.
Yang aneh lihat, ada energi gelap yang nempel kayak lintah di badan teman perempuan ente tadi, ujar Bang Rudi yang membuat Denny terkejut. Coba lu tanya dah sama teman lu, gua gak tahu namanya, tapi teman lu yang lagi sakit, mukanya pucat. Nanti kalau udah ketemu, lu hubungi gue ya, simpan di nomor telepon gua. Imbuh Bang Rudi yang langsung berpamitan untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Denny pun menghubungi Bang Rudi dan meminta tolong untuk melihat kondisi Maya yang terlihat mulai parah. Bang Rudi yang pada saat itu sedang tidak sibuk pun segera meluncur ke lokasi untuk melihat langsung kondisi Maya yang berada di rumah makan tersebut. Astagfirullahaladzim, ucap Bang Rudi ketika masuk ke dalam kamar Maya bersama Denny, Pak Dirun, Ayu dan beberapa orang lainnya. Enak bener lu gelendotan di badan orang, ujar Bang Rudi yang membuat Denny, Pak Dirun dan yang lainnya bingung. Apa yang dilihat Bang Rudi memang berbeda dengan apa yang dilihat Denny, Pak Dirun, Ayu dan yang lainnya. Yang dilihat Denny dan teman-temannya hanyalah tubuh Maya yang terbaring dengan wajah pucat serta tubuhnya mulai mengurus. Bang Rudi pun keluar dari kamar Maya dan meminta Denny dan yang lainnya untuk menyiapkan air cucian beras serta air putih biasa dan garam kasar. Setelah semuanya siap, Bang Rudi pun segera berdoa untuk mengusir sosok makhluk gaib yang sedang menggerogoti tubuh Maya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Bang Rudi dengan lantang sambil menciprat-cipratkan air cucian beras yang sudah diberi doa oleh Bang Rudi sebelumnya. Babe ambil wudhu gih. Abis itu, Babe adzan di depan pintu kamar sambil mengharap ke arah dalam kamar ya. Kelar adzan, Babe langsung komat. Oke Be, ucap Bang Rudi kepada Pak Dirun. Tanpa bertanya-tanya lagi, Pak Dirun pun segera pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dan tak lama kemudian, Pak Dirun pun sudah berada di depan pintu sambil mengumandangkan azan. Tubuh Maya pun mulai bereaksi mendengar azan yang telah dikumandangkan oleh Pak Dirun. Bersamaan dengan itu, Bang Rudi pun terus berdoa dan mulai menarik energi jahat dari tubuh Maya. Bang Rudi yang melakukan gerakan silat pun mulai menarik sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Maya. Setelah sebelumnya, Bang Rudi telah menghancurkan energi hitam yang digunakan makhluk gaib tersebut sebagai pelindungnya. Hampir 1 jam lebih, Bang Rudi berjibaku seorang diri untuk membebaskan Maya dari sosok gaib yang segera perlahan menghisap saripati tubuhnya. Hingga akhirnya, ledakan keras pun terdengar dari arah dapur yang segera diiringi oleh ucapan syukur dari Bang Rudi. Alhamdulillah, masih bisa ketolong lu Neng, ujar Bang Rudi sambil mengusap wajahnya. Tolong selesai ini, bawa Maya ke rumah sakit ya, biar dapat perawatan medis, karena dia mulai demam tuh, sahut Bang Rudi kepada Pak Dirun. Goibnya gimana Bang? Tanya Pak Dirun dengan wajah yang terlihat tegang. Alhamdulillah, udah kabur. Sekarang, dia udah pulang ke yang miara dia, jawab Bang Rudi yang membuat Denny, Pak Dirun, Ayu, dan yang lainnya lega. Sekarang saya pamit ya, entar langsung bawa ke rumah sakit ya, biar dapat infus sama obat. Insya Allah, Maya kagak kenapa-napa, soalnya udah saya pagerin juga badannya tuh, imbuh Bang Rudi yang langsung berpamitan kepada Denny, Pak Dirun dan yang lainnya. 3 hari kemudian, Bang Rudi pun mendengar kabar jika Maya sudah berangsur pulih, dan kini Maya sudah diantar pulang ke kampungnya oleh Pak Dirun. Tapi di sisi lain, Bang Rudi pun dimintai tolong kembali untuk mengobati pemilik rumah makan tempat Denny, Maya, dan yang lainnya bekerja. Bos lu sakit apaan bro? Tanya Bang Rudi kepada Denny di ujung teleponnya. Hampir sama kayak Maya Bang, jawab Denny singkat. Ya udah, kita ketemuan di rumah makan aja ya, nanti malam kita langsung ke rumah bos lu, ujar Bang Rudi lagi. Sekitar pukul 8 malam, Bang Rudi pun sampai di rumah makan milik Mbak Ani. Denny, Pak Dirun, serta Bu Risma pun segera mengantar Bang Denny ke kontrakan milik Mbak Ani. Sesampainya di sana, Bang Rudi hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat tempat tinggal Mbak Ani yang besar tapi sangat sederhana itu. Bang Rudi yang sudah tahu penyakit yang diderita Mbak Ani pun segera meminta Mbak Ani untuk berterus terang. Di dalam kamarnya, yang saat itu ada Bu Risma, orang tua dari Mbak Ani, serta anak perempuannya dan juga Bang Rudi. Mbak Ani pun mulai menceritakan semuanya. Apa yang diceritakan Mbak Ani pun sontak membuat Bu Risma marah dan langsung pergi meninggalkan kamar milik Mbak Ani yang tidak lain adalah bos daripada Bu Risma. Coba kalau makhluk itu sampai mencelakai anak perempuan ibu, apa yang akan ibu lakukan? Tanya Bang Rudi yang membuat Mbak Ani diam 1000 bahasa. Sekarang ibu mau bagaimana? Tanya Bang Rudi dengan tegas. Saya ingin bertobat Pak Ustadz. Walaupun saya harus mati, saya ikhlas,
asalkan saya diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, ucap Mbak Ani dengan suara lirih dan berlinang air mata. Alhamdulillah, kalau ibu sudah sadar, insya Allah saya akan membantu ibu. Jika ibu memang benar-benar ingin bertaubat, balas Bang Rudi yang membuat Mbak Ani menangis. Untuk penyembuhan Bu Ani, tentunya akan memakan waktu dan proses yang lama. Jadi saya harap ibu bersabar dengan apa yang ibu alami ini. Yakinlah bahwa semua ini teguran dari Allah dan ibu harus sabar menghadapinya. Saya tidak bisa langsung mengusir makhluk gaib yang selama ini sudah menggauli ibu dan memberikan ibu harta serta kekayaan. Tapi insya Allah perjanjian itu dapat diputuskan. Ibu Bang Rudi lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sudah mau menolong saya yang hina ini, balas Bani sambil terisak. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ibu hidayah. Berterima kasihlah, yang datang itu hidayah, bukan azabnya, balas Bang Rudi lagi. Sekarang saya hanya bisa memagari tubuh ibu dan secara bertahap akan menghilangkan energi hitam yang menjadi perisai gaib makhluk tersebut, ujar Bang Rudi lagi. Pesan saya, teguhkan hati ibu, kuatkan iman ibu, dan ibu juga harus mulai menjalankan ibadah kembali. Jika saja makhluk gaib tersebut datang menemui ibu harus tegas menolak yang dia tawarkan. Jika makhluk tersebut menemui ibu dalam mimpi, teruslah berzikir dalam hati dan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bang Rudi lagi. Saat ini hanya itu yang bisa saya lakukan. Semua tergantung ibu, karena ibu memiliki perjanjian gaib dengan sosok genderuwo ya, ucap Bang Rudi yang dibalas dengan anggukan oleh Mbak Ani. Nih, ada air yang sudah saya beri doa. Diminum sedikit demi sedikit. Dan setiap ibu merasa takut, basuhlah wajah ibu dengan air ini ya, ucap Bang Rudi yang langsung berpamitan kepada Mbak Ani dan orang tua serta anak gadisnya. Beberapa hari kemudian, Bang Rudi datang kembali ke rumah Mbak Ani bersama Denny, Pak Dirun, dan Bu Risma. Bu Risma yang merasa marah pun akhirnya mau memaafkan Mbak Ani. Dan setelah itu pun, Bu Risma pun undur diri dari pekerjaan mengurus rumah makan milik Mbak Ani tersebut. Karyawan-karyawan yang lain pun ikut mengundurkan diri setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Mbak Ani. Dan setelah itu, secara perlahan rumah makan besar milik Mbak Ani pun resmi ditutup. Bang Rudi serta Pak Dirun pun masih membantu pengobatan Mbak Ani, karena menurut Bang Rudi memutus perjanjian gaib pesugihan tidaklah mudah. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Mbak Ani terlebih dahulu dengan cara melemahkan sosok genderuwo pemberi kekayaan itu. Selesai.